Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji Suryaanggono, NIM 14014213323, dan rekan saya Ika Rizky Aryani, NIM 14014213353. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya agar dapat menghasilkan keturunan. Perkembangbiakan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi tiga, yaitu vivipar atau beranak, ovipar atau bertelur, dan ovovivipar atau beranak dan bertelur. Mari kita lihat dan amati dua gambar berikut ini. Dari dua gambar tersebut, kita dapat melihat hewan apa saja yang termasuk dalam vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Dapat kita lihat bahwa hewan singa, zebra, gajah, jerapah, kuda nil, paus, monyet, dan lumba-lumba termasuk dalam hewan yang berkembang biak secara vivipar atau beranak. Mengapa mereka termasuk dalam hewan vivipar? Karena mereka memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu, memiliki daun telinga, induk melahirkan dan menyusui, termasuk hewan mamalia, dan memiliki rahim. Pada hewan vivipar, embrio atau bekal anak tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya sampai pertumbuhannya sudah lengkap, kemudian dilahirkan. Di dalam rahim induknya, embrio mendapatkan nutrisi dan pertukaran udara dari induknya yang disalurkan melalui plasenta. Berikut adalah gambar hewan yang berkembang biak secara beranak atau vivipar. Selanjutnya, kita mendapat bahwa hewan bangau, kolibri, kakatua, flamingo, ikan tuna, ikan badut, dan gurita termasuk dalam hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Mengapa hewan-hewan tersebut tergolong dalam hewan ovipar? Karena mereka tidak memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga, tidak menyusui anaknya, dan mengerami telur hingga menetas. Pada perkembangbiakan ovipar, telur berada di luar dari tubuh induknya. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Cangkang ini berfungsi untuk menjaga embrio yang ada di dalamnya. Setelah itu, induk akan mengeluarkan telur dari tubuh kemudian mengeraminya sampai menetas. Berikut adalah gambar-gambar hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Setelah kita mengetahui hewan yang berkembang biak secara vivipar dan ovipar, sekarang kita akan membahas hewan yang berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Apa saja hewan tersebut? Hewan-hewan tersebut adalah ular, kuda laut, ikan pari, hiu, dan kadal. Hewan-hewan ini termasuk dalam ovovivipar karena dalam proses perkembangbiakan mereka, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya. Berikut gambar hewan-hewan yang berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PGSD Jaya.